Hai, salam sehat. Bertemu lagi dengan kami, kelompok 4, yang beranggotakan Anik Purwati, Heryadi, dan Wahyuni. Pada video kali ini, kami menampilkan komoditas perkebunan kelapa sawit pada mata kuliah Kapita Selekta Perkebunan dengan dosen pengampu Bapak Krishna Admin Nababan, SP MSI. Komoditas sawit dari hulu ke hilir. Komoditas sawit adalah hasil produksi dari pohon kelapa sawit. Proses produksinya melibatkan tahapan dari hulu ke hilir atau dari awal hingga akhir. Hulu pada komoditas sawit dimulai dari perkebunan kelapa sawit yang berupa kebun-kebun kelapa sawit yang ditanam di lahan-lahan perkebunan. Pohon kelapa sawit membutuhkan waktu sekitar 3-4 tahun untuk mencapai produktivitas maksimal. Pada tahapan ini, para petani atau perusahaan perkebunan kelapa sawit bertanggung jawab untuk merawat pohon sawit seperti melakukan pemangkasan dan memberi pupuk secara teratur agar menghasilkan buah yang berkualitas. Setelah pohon kelapa sawit menghasilkan buah sawit, tahap selanjutnya adalah panen dan pengangkutan. Buah sawit dipanen dengan memetik buah secara manual atau menggunakan mesin pemanen. Buah sawit yang telah dipanen selanjutnya diangkat menuju ke pabrik pengolahan kelapa sawit. Tahap pengolahan sawit dimulai dengan pemisahan buah dan biji sawit. Biji sawit merupakan bagian yang diolah menjadi minyak sawit dan inti sawit. Pabrik pengolahan melalui proses seperti sterilisasi, pemutusan serat, penggilingan dan pemisahan biji dari daging buah sawit, serta pengepresan untuk menghasilkan minyak sawit. Sementara itu, inti sawit juga diolah menjadi minyak inti sawit. Setelah proses pengolahan, minyak sawit dan minyak inti sawit dikirim ke pabrik pengolahan berikutnya, yang disebut pabrik pengolahan minyak sawit, PKS, dan pabrik pengolahan inti sawit, PKIS. Pada tahapan ini, minyak sawit dan minyak inti sawit diperiksa kualitasnya, diproses lebih lanjut, dan dipecahkan menjadi berbagai produk turunan, seperti margarin, minyak makan, sabun, serta bahan baku untuk industri pengolahan makanan dan kosmetik. Tahap selanjutnya dalam komoditas sawit adalah distribusi dan perdagangan. Minyak sawit dan produksi turunannya didistribusikan ke berbagai tujuan seperti pabrik-pabrik pengolahan makanan, industri kosmetik, dan pasar internasional. Proses distribusi melibatkan perusahaan perdagangan, distributor, dan agen-agen jual beli yang memastikan produk sawit sampai ke tangan konsumen akhir. Produk turunan sawit ini diperjualbelikan di pasar domestik maupun ekspor ke berbagai negara. Keseluruhan proses dari hulu ke hilir dalam komoditas sawit ini melibatkan kerjasama dan koordinasi antara petani, perusahaan perkebunan, pabrik pengolahan, serta pelaku bisnis dalam merantai pasokan sawit. Selain itu, pengolahan komoditas sawit juga harus memperhatikan faktor keberlanjutan dan lingkungan agar aktivitas ini berkelanjutan dan ramah lingkungan. Sejarah perkebunan sawit di Indonesia. Perkebunan sawit di Indonesia memiliki sejarah panjang yang dimulai pada abad ke-19 saat Belanda mengenalkan tanaman kelapa sawit ke Indonesia. Tanaman ini awalnya diperkenalkan di wilayah Sumatera pada tahun 1848 oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada awalnya, tujuan utama pendirian perkebunan sawit di Indonesia adalah untuk memenuhi kebutuhan minyak nabati di Belanda dan juga untuk memasok bahan baku industri sabun dan lilin. Belanda juga ingin mengekspor minyak sawit ke negara-negara Eropa lainnya. Pada tahun 1911, perusahaan-perusahaan perkebunan sawit mulai didirikan dengan skala yang lebih besar dan modern, dengan menggunakan mesin-mesin pengolahan minyak sawit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah mulai memperluas pengembangan perkebunan sawit untuk meningkatkan ekonomi nasional
dan menciptakan lapangan kerja bagi penduduk di daerah perkebunan. Seiring berjalannya waktu, sejumlah perusahaan besar seperti Unilever, Wilmar, dan Sinarmas mengembangkan perkebunan sawit mereka di Indonesia. Pada saat ini, Indonesia merupakan produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia, yang ekspornya merupakan sumber pendapatan devisa yang signifikan bagi negara. Namun, perkembangan perkebunan sawit tidak lepas dari kontroversi dan masalah lingkungan. Pengembangan perkebunan sawit di Indonesia sering dikaitkan dengan deforestasi, kebakaran lahan, dan konflik dengan masyarakat adat atau petani lokal. Pemerintah dan perusahaan perkebunan sawit mulai mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dampak negatifnya dengan memperkenalkan kebijakan-kebijakan yang berkelanjutan dan mendukung restorasi lahan gambut. Pada akhirnya, sejarah perkebunan sawit di Indonesia mencerminkan betapa pentingnya industri ini bagi perekonomian negara, namun juga menekankan perlunya menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Budidaya tanaman perkebunan kelapa sawit adalah proses untuk menanam, merawat, dan memanen tanaman kelapa sawit secara intensif dalam skala besar. Beberapa tahap-tahap dalam budidaya kelapa sawit. Yang pertama, persiapan lahan. Lahan harus disiapkan dengan baik sebelum penanaman. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu membersihkan lahan dari gulma, pengolahan tanah, dan perencanaan sistem drainase yang baik. Selanjutnya, pemilihan bibit. Bibit yang berkualitas tinggi perlu dipilih untuk ditanam. Biasanya bibit kelapa sawit diperbanyak dari stek batang. Selanjutnya, penanaman. Bibit kelapa sawit ditanam di lahan yang telah disiapkan. Penanaman dapat digunakan seperti pola tanam monokultur atau campuran dengan tanaman lain. Selanjutnya, perawatan. Tanaman kelapa sawit membutuhkan perawatan yang cukup intensif. Misalnya, pemberian pupuk, pengendalian hama dan penyakit, penyiangan gulma, dan pemeliharaan drainase. Selanjutnya, pemeliharaan tanaman. Selama pertumbuhan tanaman, jalur pohon sawit yang lemah atau sakit perlu diperbaiki dengan memelihara dan mengaksesnya secara teratur. Selanjutnya, pemupukan. Pemupukan dilakukan secara teratur untuk memberikan nutrisi yang cukup bagi tanaman. Misalnya, vitamin tanaman yang penting seperti nitrogen, fosfor, dan kalium diberikan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, penyiraman. Penyiraman perlu dilakukan terutama pada musim kemarau yang panjang, terutama pada penanaman awal, tetapi kelapa sawit cenderung tahan kekeringan. Selanjutnya, pengendalian hama dan penyakit. Hama dan penyakit dapat menjadi masalah serius dalam budidaya kelapa sawit. Penggunaan pestisida dan metode pengendalian hama organik dengan menggunakan predator alami seharusnya menjadi solusi yang berkelanjutan. Perawatan tanaman perkebunan kelapa sawit meliputi beberapa kegiatan penting untuk memastikan pertumbuhan yang sehat dan produktif. Langkah-langkahnya yaitu pemberian pupuk. Tanaman kelapa sawit membutuhkan nutrisi yang cukup untuk pertumbuhannya. Oleh karena itu, pemberian pupuk yang tepat sangat penting. Pupuk yang sering digunakan dalam perkebunan kelapa sawit adalah pupuk NPK, nitrogen, fosfor, kalium, dengan kandungan yang sesuai dengan kebutuhan tanaman. Selanjutnya, irigasi. Kelapa sawit membutuhkan kelembapan yang cukup untuk pertumbuhannya. Pengaturan irigasi yang baik penting agar tanaman mendapatkan air yang cukup, terutama penting pada musim kering atau di daerah yang curah hujannya rendah. Pengendalian hama dan penyakit. Tanaman kelapa sawit rentan terhadap serangan hama dan penyakit. Pengendalian hama dan penyakit harus dilakukan secara teratur untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Membersihkan gulma juga penting untuk menjaga kebersihan dan kesejahteraan tanaman. Selanjutnya, pemangkasan. Pemangkasan dilakukan untuk menghilangkan ranting-ranting yang mati atau tidak produktif. Biasanya dilakukan setiap tahun atau setiap 2 tahun sekali. Pemangkasan juga membantu dalam pemeliharaan tanaman dan meningkatkan aerasi tanah. Selanjutnya, pemeliharaan tanah.
Perawatan tanah meliputi tindakan seperti penggemburan tanah, pembuatan saluran drainase, dan mencegah atau mengendalikan erosi tanah. Pemeliharaan tanah yang baik penting untuk kesehatan tanaman dan kesuburan tanah. Selanjutnya, penyuluhan dan pemantauan. Pemilik kebun kelapa sawit sebaiknya terus memantau kondisi tanaman dan memperbaharui pengetahuan mereka tentang perawatan yang baik. Penyuluhan secara rutin dapat membantu pemilik kebun untuk memperoleh informasi tertentu tentang teknik perawatan yang efektif. Agroindustri tanaman perkebunan kelapa sawit adalah industri yang berfokus pada produksi dan pengolahan kelapa sawit. Tanaman perkebunan kelapa sawit ditanam dalam skala besar dan umumnya digunakan untuk menghasilkan minyak kelapa sawit yang digunakan dalam industri makanan, kosmetik, dan energi. Industri tanaman perkebunan kelapa sawit melibatkan beberapa tahap proses mulai dari pembibitan, penanaman, pemeliharaan tanaman, hingga pemanenan buah kelapa sawit. Pada tahap pemanenan, buah kelapa sawit dipanen dan dipisahkan antara buah tandan kosong dan tandan buah segar. Tandan buah segar kemudian diproses lebih lanjut untuk menghasilkan minyak kelapa sawit. Proses ini melibatkan beberapa tahap seperti sterilisasi, pemisahan pengolahan, pemurnian, dan pengemasan minyak kelapa sawit. Agroindustri tanaman perkebunan kelapa sawit memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Namun, agroindustri tanaman perkebunan kelapa sawit juga memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. Untuk mengurangi dampak negatif, beberapa pihak telah berupaya mengimplementasikan praktek pertanian berkelanjutan dan menekankan pentingnya perlindungan lingkungan dalam operasional industri kelapa sawit. Data statistik perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Pada tahun 2020, Indonesia memiliki luas perkebunan kelapa sawit sekitar 14,3 juta hektar dan produksi kelapa sawit Indonesia mencapai sekitar 42.509 juta ton. Seiring dengan peningkatan produktivitas produksi kelapa sawit Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu sektor andalan dalam perekonomian Indonesia. Pada tahun 2020, sektor perkebunan kelapa sawit menyumbang sekitar 2,8% terhadap produk domestik bruto atau PDB Indonesia. Pada tahun 2020, Indonesia mengekspor sekitar 32,8 juta ton kelapa sawit dan produk turunannya. Negara-negara tujuan ekspor utama adalah India, Cina, dan Uni Eropa. Geografi atau topografi tanaman perkebunan kelapa sawit merujuk pada lokasi geografis di mana tanaman perkebunan kelapa sawit ditanam. Tanaman kelapa sawit banyak ditanam di daerah-daerah tropis seperti di Malaysia, Indonesia, dan negara-negara di Afrika Barat seperti Nigeria dan Ghana. Faktor-faktor geografi seperti iklim, curah hujan, suhu, dan jenis tanah dapat mempengaruhi pertumbuhan yang baik dan produksi kelapa sawit. Topografi tanaman perkebunan kelapa sawit mengacu pada kondisi topografi atau kontur lahan di mana tanaman kelapa sawit tumbuh. Kelapa sawit biasanya tumbuh di dataran rendah sampai dengan ketinggian 400 meter di atas permukaan laut. Topografi lahan perkebunan kelapa sawit bisa berupa tanah datar, miring, atau berbukit. Penting untuk memperhatikan kemiringan tanah agar tidak terjadi erosi tanah yang dapat mengancam tanaman kelapa sawit. Keduanya merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan budidaya tanaman kelapa sawit. Faktor-faktor geografis seperti lokasi geografis, iklim, dan tanah berpengaruh pada ketersediaan air, panjang penyiraman matahari, suhu, dan nutrisi yang diperlukan oleh tanaman kelapa sawit. Faktor topografi juga penting dalam menentukan drainase dan pengelolaan lahan yang efisien untuk mendukung pertumbuhan dan produktivitas tanaman kelapa sawit. Perkembangan harga tanaman perkebunan kelapa sawit dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya permintaan minyak kelapa sawit sebagai bahan baku industri makanan, kosmetik, dan biodiesel dapat mempengaruhi harga tanaman kelapa sawit. Jika permintaan meningkat, harga juga cenderung naik. Kemudian produksi. Jumlah produksi kelapa sawit dari perkebunan akan mempengaruhi harga. Jika produksi meningkat, harga cenderung turun karena penawaran yang lebih banyak. Kemudian kondisi cuaca. Cuaca yang buruk seperti kekeringan atau banjir dapat mempengaruhi produksi kelapa sawit. Jika produksi turun karena kondisi cuaca yang tidak baik, harga dapat naik. Kemudian kebijakan pemerintah dalam hal peraturan perkebunan kelapa sawit, subsidi atau pajak ekspor juga dapat mempengaruhi harga tanaman kelapa sawit.
Selain faktor-faktor tersebut, pasar global juga dapat mempengaruhi harga tanaman kelapa sawit. Perkembangan harga komoditas lain seperti minyak mentah dan minyak kedelai juga dapat mempengaruhi harga tanaman kelapa sawit karena mereka adalah pesaing dalam industri minyak dan lemak. Potensi komoditas tanaman perkebunan kelapa sawit. Minyak kelapa sawit merupakan komoditas utama dari tanaman perkebunan kelapa sawit. Indonesia merupakan produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia dan memiliki pangsa pasar yang besar baik untuk dikonsumsi maupun industri. Minyak kelapa sawit juga digunakan sebagai bahan baku untuk produksi biodiesel. Jumlah permintaan biodiesel semakin meningkat di berbagai negara termasuk Indonesia sendiri. Hal ini membuka peluang besar bagi pengembangan industri biodiesel dari kelapa sawit. Inti sawit yaitu daging buah kelapa sawit juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Inti sawit digunakan sebagai bahan baku untuk produksi minyak kelapa sawit dan mendapatkan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan tandan buah segar. TBS merupakan hasil panen kelapa sawit yang berisi tandan buah. TBS juga memiliki nilai ekonomi yang penting dalam industri kelapa sawit, terutama untuk diproses menjadi minyak kelapa sawit. Serat kelapa sawit dapat digunakan sebagai bahan baku untuk industri tekstil, kertas, dan bahan bangunan. Dalam beberapa tahun terakhir, penelitian juga telah dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan serat kelapa sawit sebagai bahan bakar alternatif dan bahan baku komposit. Cangkang kelapa sawit digunakan sebagai bahan bakar alternatif dalam industri pembangkit listrik dan juga bahan baku di dalam industri kimia seperti pembuatan arang aktif atau briquette. Selain potensi ekonomi, pengembangan komoditas kelapa sawit juga memberikan dampak pada aspek sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, penting bagi pengelola perkebunan kelapa sawit dilakukan dengan menjaga keberlanjutan lingkungan dan memperhatikan hak-hak masyarakat sekitar.